Dia
Nanti saya dia kan siapa yang mau minum? Siapa yang mau?
apa sih? Apa? Sih, kalau kau bilang dapat sih.
Shalom bagi undangan, Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat persiapan mandiri Eklesia Nusantara yang diberkati Tuhan. Kita akan mulai dengan ibadah Natal di saat ini. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada perayaan Natal di perayaan menjelang malam hari. Yang pertama, pembukaan yang sementara berlangsung. Yang kedua, kita akan ada dalam ibadah. Yang ketiga, laporan ketua panitia. Dan yang keempat, pesan dan kesan Natal. Kemudian kita sama-sama akan menyaksikan pemberian bingkisan Natal dan yang terakhir drama serta penutup. Untuk kita membuang waktu, kita akan ada dalam perayaan Natal yang akan dimulai dengan puji-pujian. Shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh luar biasa kita boleh berkumpul di malam hari ini untuk menyembah Yesus, Sang Putra Natal yang telah lahir bagi kita. Untuk itu, saya jemput semuanya bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengangkat pujian yang berkata, Dia lahir untuk kami, dengan penuh sukacita sambil bertepuk tangan. Dia itu Tuhan kami.
kita hidup dengan selalu bersuka dan bersyukur di sepanjang hari lepas hari. Karena Dia selalu menyertai kita, marilah kita mengangkat pujian yang berkata bersuka dalam Tuhan. Dia adalah Allah yang selalu kita sembah dan kita agungkan. Dia selalu mencukupkan apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Marilah kita mengangkat pujian yang berkata, jangan lelah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Kita mengangkat pujian yang berkata, Roh Kudus, Kau hadir di sini.
Bapak Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang diberkati Tuhan, kita akan mulai dengan ibadah kita saat ini. Untuk itu mari kita siapkan hati dan seluruh kehidupan kita untuk beribadah pada Tuhan. Semua orang Kristen di dunia sedang mensyukuri hari kelahiran Mesias Tuhan kita Yesus Kristus. Di hari ini kita diundang bersama-sama masuk dalam ibadah perayaan Natal Yesus Kristus dengan mensyukuri kebaikan Tuhan atas keselamatan yang kita peroleh dan juga mensyukuri kebaikan sepanjang tahun 2025. Dengan penuh sukacita kita diundang berdiri dan memuji Tuhan bersama-sama. Kita bernyanyi memuji Tuhan di dalam nyanyian rohani nomor 39. Kita akan menyanyi ayat 1 dan ayat 4. Hai mari berkumpul. Damai sejahtera dan cita-cita surgawi dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Dan menyertai saudara juga. Terima kasih, silakan kembali. Solo registrasi silakan.
bersorak-sorak di hadapan Raja yang Bernyanyi bersama dalam nyanyian nomor 30, nyanyian ayat 1 dan ayat 2. Selamat, selamat.
Bapak Ibu serta anak-anak yang diberkati Tuhan, di hari bersyukur ini, mari kita berdoa, kita meminta pengampunan dosa dari Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terbukti dengan pengorbanan di kayu salib, Kau telah mati dan darah yang suci itu telah tercurah untuk membasuh dosa-dosa kami umat yang berdosa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kau sudah mengampuni segala dosa-dosa kami, dosa-dosa yang kami lakukan oleh perbuatan kami, perkataan kami, Tuhan, tingkah laku kami, yang kami lakukan dalam kehendak-Mu. Dosa-dosa yang kami lakukan kepada sesama kami, kepada anak-anak kami, kepada suami kami, istri kami. Kami mohon ampun ya Tuhan. Inilah kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan penasihat. Kami mengucap syukur atas pengorbanan dan kayu salib bagi kami anak-anak. Amin. Berdasarkan kasih karunia Tuhan yang pengasih, firman Tuhan berkata, jangan takut sebab Engkau beroleh kasih karunia di hadapan kami. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan dalam nyanyian nomor 37. Kita menyanyi ayat yang ketiga adalah di kota Daud. Manusia
yang kedua akan dinyalakan oleh pelayan kedua. Jadi terima kasih saya sebut Bapak Pendeta Tuan Antoni. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku berikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah tiba bagimu juru selamat di kota Daud. Penyalakan yang ketiga akan dinyalakan oleh koordinator majelis jemaat Raya Musyawarah, Ibu Penatua Esmokan. Matius 1 ayat 21, dia akan memberikan anak sekali lagi dan membawa sampai perjanjian itu. Karena dia yang akan diberikan umatnya dari dosa mereka. Penyalahan yang berikut akan dinyalakan oleh pihak PKW Raya Musyawarah, Bapak Mayo atau PKB yang mewakili. Matius 24 ayat 1, sudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menuju kepada bangunan-bangunannya bait Allah. Penyalahan yang berikut akan dinyalakan oleh koordinator PB Raya Musyawarah. Dengan penuh kasih saya sebut Ibu Erina Pascal. Penyalahan yang berikut akan dinyalakan oleh koordinator Pak Raya Musyawarah atas nama saudara Anita Radini atau anggota pemuda yang mewakili. Yohanes 1 ayat 14, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Penyalahan yang berikut akan dinyalakan oleh koordinator Pak Raya Musyawarah
dosa. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan benarlah engkau menamai dia Yesus. Penyerahan Natal yang berikut akan dilakukan oleh Ketua Panitia Pembangunan Gedung Gereja Indonesia Rumuswa. Dengan berlokasi tersebut, Bapak Al-Mu'afir. Ayat 11 dan 12. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan api dan terbaring di dalam salungan. Penyerahan Natal yang berikut akan dilakukan oleh Ketua Panitia Jemaat GKI Indonesia Rumuswa. Dengan berlokasi tersebut, Ibu Ye Anggaton Wonotowi atau yang mewakili. Penyerahan Natal yang berikut akan dinyalakan oleh perwakilan RRIRI. Mereka di dalam kebebasan perwakilan salah-salah sekolah anak yatim persilatan. Adik Laura sama, silakan.
jemaat undang ini dan mari kita menyanyi malam Terima
Goyang-goyang buah sudah Ronde 40, ronde 42, 33, 3 ganda 3 45, 75, 62, jaga-jaga buah. Nomor 5, nomor 5. Nomor 5, nomor 1, 13. 51, 21. Nomor 3. Kalau ada yang jatuh lanjut. 71, rom 70. Nomor 3. Sampai ini. El ke sana. Segini. Ini ada lagi nih. Awas kamera tuh. Misi. 5 ganda 5.
naik Bapak jagoan. Nah, Bapak minum deh, bagus. Ya, bagus Bapak. Ya, Bapak campurkan. Siapa dulu? Oke sudah. Baru kamu? Ya Bapak. Ini kita berpulangnya tidak bawa, makanya jalan masuk saja. Ini, itu apa sih minta maaf? Apa ini? Saya ini dari Hamas kemarin kita sudah untuk dilibatkan di Israel Musrata. Oh ini mau apa ini? Baru itu gimana? Baik, Bapak mau jelaskan dulu kamu di sini tadi. Bapak terus sudah cukup di sana, jadi Bapak buka ini ya. Pokoknya Bapak lihat kamu muka-muka ini ya. Sebentar tiba di ini. Ya, ini Bapak sudah pulang siap baik-baik baru kamu semua begini ya. Begitu sudah ya? Iya. Iya. Atas nama sidang perayaan Natal disilakan Roy untuk memungkinkan dengan hidup ujian yang telah disiapkan. Solo Elroy dipersilakan untuk memungkinkan dengan hidup ujian yang telah disiapkan. Sementara Solo Elroy memungkinkan jemaat siapkan pembacaan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 1. Injil Matius pasal 1 ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-24. Injil Matius pasal 1 ayat 21 hingga ayat 24 merupakan bagian firman Tuhan yang akan kita renungi. Shalom. Shalom. Terima kasih. Saya minta maaf untuk seluruh anggota jemaat bahwa saya tidak akan menyanyi
Jadi karena saya pakai ini lagu ini dari nama Korotong. Jadi anak ini terus saya nyanyi biasa saja. Toh bisa toh? Ya, salam damai. Lagu ini berjudul Adakah Tempat Bagi Yesus? Sekali lagi, adakah tempat bagi Yesus? Adakah tidak? Dengarlah bunyi ketukan pada pintu hatimu. Yesus ingin kau bukakan, maukah sambut Tuhanmu? Adakah tempat baginya di dalam ruang hatimu? Yang datang menghapuskan segala dosa-dosamu. Pekerjaan dan hiburan memenuhi hatimu, namun yang takkan sediakan tempat bagi Tuhanmu. Adakah tempat baginya di dalam ruang hatimu? Yang datang menghapuskan segala dosa-dosamu. Banyak waktu kau gunakan untuk segala kesibukan, tapi bagi juru selamat tiada lagi waktumu. Adakah tempat baginya di dalam ruang hatimu? Takkan menghapuskan segala dosa-dosamu. Adakah tempat baginya di dalam ruang hatimu? Dan menghapuskan segala dosa-dosamu. Salam, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih pujian dia Tuhan memberkati Bapak selalu, dan pujian ini menjadi berkat untuk kita semua yang mendengarkannya. Baik Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan itu, mari kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Mari berdoa. Di malam Natal yang kudus ini Tuhan, umat-Mu ada lagi di dalam rumah-Mu, karena sukacita yang Engkau beri bagi dunia
sehingga kami boleh ada melantunkan puji-pujian kami, memuji akan kebesaran Tuhan yang menyelamatkan kami seisi dunia ini. Untuk itu Bapa, berita sukacita melalui kebenaran firman-Mu di saat ini akan diperdengarkan. Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan kehidupan kami, baik umat-Mu yang beribadah, tetapi juga hamba yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar di dalam kesatuan Roh-Mu yang kudus, kami semua dimampukan untuk memahami kebenaran firman-Mu. Usir segala roh-roh jahat yang hendak datang mengganggu kami saat firman-Mu diberitakan. Jadikan hati kami bagaikan tanah yang subur, agar firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam seluruh kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu menurut maksud-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Putra Natal kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Injil Matius pasal 1 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-24. Perikop pembacaan kelahiran Yesus Kristus ayat 21 sampai 24. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Immanuel. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Puji Tuhan, kayaknya kita reuni. Ya, sekian purnama antara Aimas dan Remu kayaknya jauh. Dan malam ini kita boleh bertemu, saya boleh kembali berdiri di mimbar ini, di tempat di mana kami keluar untuk terus mewartakan kebenaran firman Tuhan dalam menjangkau jiwa-jiwa. Puji Tuhan, kita berjumpa di malam Natal ini sungguh kebahagiaan bagi saya secara pribadi. Ketika panitia datang kasih tahu bilang pimpin layari firman Tuhan di malam Natal, dan secara mendadak juga kalau datang kasih tahu Pak Pokok lagi main drama, saya bersyukur lagi. Ini kita sudah main drama terlalu lama ini. Yo, dulu tuh Natal itu terlengkap, kalau kita bikin Natal jemaat terlengkap kalau main drama, harus ada drama. Ya biasa kalau tidak sekolah minggu yang main, pemuda yang main. Nah, mulai Natal ya waktu di gereja Pantai belum kita biasa bikin di Tembagapura situ di keluarga Rolando, dan itu main drama sekarang ceritanya apa? Ya sudah tidak apa-apa, kita main saja. Dan ya itulah gambaran kehidupan keluarga yang terjadi akhir-akhir ini. Tema kita Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ada pertanyaan besar bagi bangsa ini, ada apa dengan keluarga? Agar kehadiran Allah di tengah-tengah keluarga, agar keluarga itu diselamatkan.
Untuk memahami keluarga ada 3 hal penting yang harus kita perhatikan. Bahwa keluarga adalah organisasi terkecil dalam masyarakat. Keluarga inti, yang saudara, bapak, ibu, anak-anak. Ada keluarga yang terbentuk atas strata sosial, ya karena itu satu kampung, itu satu marga, itu satu tempat kerja, itu alumni dari ini dan itu, sehingga kita kumpul membentuk satu keluarga. Baik keluarga saudara maupun keluarga sosial itu ada masa dan waktu, tidak abadi. Perlu yang menjadi garis bawahi untuk kita semua bahwa mau keluarga sosial, mau keluarga ikatan Allah, tetapi kita adalah keluarga Allah. Amin. Nah, sehingga di dalam memahami keluarga Allah ini, kita memberi diri untuk bagaimana rencana keselamatan itu menjadi bagian yang kita terima di dalam keluarga. Sehingga panitia bahkan jemaat ini mengusung tema kasih Allah, memampukan setiap keluarga hidup dalam kepedulian kepada sesama. Tadi masalah keluarga, sekarang kita dapat satu lagi, kepedulian. Kepedulian ini sekarang juga mulai takikis, ya mulai kurang-kurang. Dulu tuh orang mangayal dapat ikan ini kita bisa bagi dari ujung kompleks ke ujung kompleks. Kalau satu punya mangga buah ini mau panen ini bisa berbagi kepada yang lain. Tapi sekarang ini terbagi, dia jual. Iya. Kadang kita tutup mata, di sebelah kita ada punya masalah, justru bukan kita menolong, tetapi kita jalan cerita. Fragmen singkat tadi menggambarkan bahwa nilai-nilai kepedulian itu mulai terkikis lewat berbagai pengaruh. Kepedulian itu mulai terkikis di dalam keluarga ketika suami sudah peduli untuk istri dan anak-anak. Ya, anak-anak mulai sudah peduli dengan orang tua mau bicara apa orang tak mau dengar. Ya, dan seterusnya. Nah, sehingga mari kita bangun kepedulian mulai di dalam keluarga dan sehingga kita akan bawa keluar bagi sesama. Firman Tuhan kita di malam hari ini latar belakang dari Matius pasal 1 ayat 21 sampai 24 menyoroti tentang ketaatan iman dan perang penyelamatan secara menyeluruh oleh Yesus Kristus yang secara tidak langsung mengajarkan prinsip-prinsip keluarga yang peduli bagi sesama melalui tindakan nyata dari Yusuf dan Maria. Perikop ini berlatar belakang Yudea pada abad pertama di mana hukum dan tradisi Yahudi sangat kental sekali. Konteks ini meliputi yang pertama, yakni krisis keluarga Yusuf dan Maria. Artinya krisis besar yang dihadapi pada waktu itu bahwa Maria didapati hamil di luar nikah, yang secara hukum dapat membuatnya dihukum atau dicerai secara sepihak. Nah, karena membawa aib besar bagi dirinya dan keluarganya. Yusuf sebagai orang yang tulus, orang yang saleh, dan tidak mencemarkan nama baik Maria di depan umum. Nah, awalnya Yusuf berencana secara diam-diam dia menceraikan Maria. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di tengah pikiran Yusuf yang timbul, intervensi ilahi Allah bertindak di dalam karyanya sehingga mengutus seorang malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf dalam mimpi dan menjelaskan bahwa kehamilan Maria berasal dari Roh Kudus. Malaikat itu memberikan perintah kepada Yusuf supaya kalau anak itu lahir,
diberi nama Yesus, yang berarti Yahweh menyelamatkan atau juru selamat, karena Ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, dan Ia mengampuni umatnya. Ini juga menggenapi nubuat Nabi Yesaya mengenai Immanuel, Allah menyertai kita. Bagian yang ketiga bahwa menunjukkan ketaatan Yusuf mutlak kepada perintah Allah, mengesampingkan keraguan pribadi, risiko sosial, dan prasangka yang mungkin timbul. Ia menikahi Maria dan menerima peran sebagai ayah duniawi bagi Yesus dalam mewujudkan kerajaan Allah, keluarga Allah di tengah-tengah dunia. Bapak Ibu Saudara, sehingga kepedulian itu nampak dari Yusuf untuk bagaimana menyelamatkan yang pertama rencana Allah yang besar bagi dunia, tetapi juga nama baik dari istrinya Maria, dan Yesus harus mendapat pengakuan di tengah-tengah masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata peduli ini berarti mengindahkan atau memperhatikan, tidak atau menghiraukan. Nah, namun kalau kita melihat menurut bahasa Yunani, ini dia lebih, artinya dapat, kata peduli dalam bahasa Yunani, melo, itu berarti peduli memperhatikan dengan memikirkan atau memiliki atau kasih sayang, seperti perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Nah, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, bahwa dari bagian firman Tuhan ini, krisis juga akhir-akhir ini terjadi di dalam tiap keluarga. Ya, saya pikir di Lampung Selatan ini tak ada. Ya, kalau kita di sana ini, urus satu belum selesai, satu timbul lagi, satu baru di tengah jalan sementara urus yang lain lagi. Iya, banyak suami, ya, itu terlalu peduli di dalam keluarga, tapi sampai di luar ini peduli ini boleh diapain? Yo, anak-anak, kenapa aku melawan? Terus tidak bisa. Bapak ini, mama ini, ibu anak itu di sebelah bukan saya. Dia paling tinggal bandingkan saya dengan yang di sebelah itu. Karena kita peduli orang lain mana, kita justru tidak terima mereka punya kekurangan. Peduli di sini dalam pesanan kali ini, peduli berarti kita harus menerima kekurangan dan kelebihan yang ada. Kekurangan Maria yang hamil di luar nikah, tapi kelebihan ini juru selamat yang ada di perut. Sebenarnya dua ya, kalau kita melihat Hawa itu laki-laki tanpa perempuan, ya toh. Artinya Allah ambil dari rusuk Adam terhadap perempuan toh. Ya. Kalau Yesus perempuan, dia langsung masuk di Maria, laki-laki terhadap toh. Nah, itu Yesus. Dari laki-laki akhirnya jatuh ke dalam dosa. Dari perempuan dia akan menghapus dosa dunia itu. Nah, baik laki-laki dan perempuan akhirnya itu orang sekarang begitu. Ya, kita yang duduk semua di sini kan dari laki-laki dan perempuan. Karena ada dari laki-laki saja
Atau ada yang lahir laki-laki saja? Tidak ada. Kita ngomong ini dari laki-laki dan perempuan. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena laki-laki dan perempuan, untuk itu kita harus saling peduli satu sama yang lain. Kepedulian mulai berangkat dari keluarga, tanggung jawab peran suami istri harus dibangun secara bersama-sama. Tidak satu merasa lebih daripada yang lain. Oh, bukan dia atau dia sudah. Ya, saya kalau ingat Bapak Kris cerita itu biasa, almarhum Bapak Kris Parembago nanti urus sekolah, urus makan sarapan, urus mau pergi ke sekolah, pokoknya makan tiap hari, macet kok yang kurang. Tapi pas tambah Yesus di belakang macet kok yang berdiri foto, langsung dampingi dengan Baca Gusto sudah dia setengah mati ada tunggu di belakang. Ya, kadang-kadang ini menjadi catatan kita. Pada akhirnya kita menyadari bahwa peduli itu sebenarnya berangkat dari hati, ya kan? Nah, tema ini sangat luar biasa. Ya, menganggap jemaat ini akan masuk di tahun kepedulian tahun depan. Nah, sekarang ini supaya kita masuk tahun kepedulian di tahun depan, pesan Natal ini juga mau mengantar kita seperti Yusuf. Dia mempersiapkan hati dan kehidupannya untuk menerima Maria apa adanya. Dia mempersiapkan hati untuk menerima rencana Allah bagi dunia. Sekarang bagaimana Bapak Ibu Saudara, anak-anak dan saya? Sudahkah hati kita siapkan agar peduli itu menjadi kenyataan, bukan menjadi mimpi dan angan-angan di tahun depan? Karena dampak dari kepedulian di sini satu hal yang perlu kita pahami. Yusuf menyadari dalam situasi yang ada, yang harus dia hadapi, ternyata ada maksud Allah di tengah masalah pergumulan yang dia hadapi. Bapak Ibu Saudara, kesana kami juga mau bilang untuk kita semua bahwa apapun persoalan yang akan kita hadapi, tetapi kalau hati kita tulus, hati kita bersih, kita akan memahami apa maksud rencana Allah. Sebab rencana Allah dalam keselamatan dunia itu bukan terbatas hanya sampai Yusuf dan Maria. Kalau sampai Yusuf dan Maria, firman Tuhan berhenti di situ. Tidak ada karya di kayu salib. Tapi rencana Allah itu tetap terus berlanjut bagi Bapak Ibu Saudara, anak-anak dan saya. Kita orang semua, ya, kita orang semua Allah punya rencana kepada kita semua. Amin. Bilang kiri kanan, Allah punya rencana untuk kamu. Ya. Allah punya rencana. Pertanyaan sekarang, halo, sudah rencana Allah apa belum? Terus kalau belum tahu, tanya pendeta, tanya majelis, tanya siapa? Tanya siapa yang punya rencana? Dia tanya kepada Tuhan. Ya toh, ketika Tuhan punya rencana untuk memulihkan setiap keluarga, ketika Tuhan punya rencana untuk memperbaiki keadaan itu, Dia yang punya rencana. Jangan tanya, pergi tanya ke sana baik-baik. Kalau belum kasih tahu baik-baik, kalau belum mau jurang lagi, aduh terjadi. Rencana jadi kabur. Allah yang punya rencana, tanya sama Allah. Amin. Ya. Kita tidak tahu karena kita belum tanya Allah. Jadi mari tanya. Sekarang bagaimana tanya? Yusuf memberi diri untuk mendengar apa yang difirmankan Allah. Berilah dirimu untuk dengar apa yang difirmankan Allah, apa yang disampaikan Allah. Karena Bapak Ibu Saudara, kalau Yusuf dia mau paksa dia kuota untuk memahami ini, suruh Pak dia keluar ke sana, dia mau atau beriman sudah. Nanti dia keluar ke belakang nanti selalu bicara. Akhirnya pikiran jadi
Ini sudah nggak tahu kita mau bikin apa. Tetapi ketika kita tunduk di hadapan Allah, menerima apa rencana Allah, saudara akan dikuatkan. Amin. Siap hidup dalam rencana Allah. Tuhan memberkati. Selamat hari Natal. Mari kita berjalan dalam rencana Allah agar kita menjadi orang-orang yang peduli bagi sesama. Amin. Vokal grup PKB disilakan untuk memuji Tuhan dengan kidung pujian yang disiapkan. Vokal grup PKB, mari. Wah, ini puji Tuhan. Dan kali ini PKB menyanyi ini luar biasa. Ya, vokal grup PKB disilakan.
Ya, terima kasih untuk pujiannya. Tuhan memberkati Bapak-Bapak. Ya, puji Tuhan lagu ini memberkati kita semua yang berdoa untuk kembali ingat masa kecil kita orang kaya karena ya, baik Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, sebagai respon atas firman Tuhan yang telah kita dengar, tetapi juga atas segala berkat yang kita terima dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Kita diberikan kesempatan memberi persembahan kepadanya, dan persembahan ini akan diantar ke Palungan untuk itu bisa mengantar pemberian persembahan jemaat ke Palungan. Kita memuji Tuhan dari nyanyian itu jemaat 99. Kita menyanyi dengan penuh kita ayat 1, 2, dan 3. Dunia
Mari kita datang dalam doa syukur dan permohonan. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur kepadamu ya Allah, karena kami boleh berhimpun kembali dalam perayaan Natal Kristus, keluarga besar Jemaat Persiapan Eklesia Remu Selatan. Kami percaya bahwa semua yang boleh terjadi di malam ini adalah rencana Tuhan di tengah-tengah persekutuan yang memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih, kami mengucap syukur atas penjagaan dan penyertaan Tuhan di setiap kehidupan kami. Kebenaran firman-Mu memberikan kami makanan rohani untuk bagaimana kami juga seperti Yusuf untuk memberi diri hidup dalam rencana Allah. Kami seperti Yusuf dan Maria supaya tetap peduli bagi sesama kami, teristimewa di dalam keluarga kami sebagai suami istri, bahkan juga anak-anak. Biarlah Roh Kudus memampukan kami mewujudkan kebenaran firman-Mu, karena sesungguhnya kami rindu agar rencana Allah terus digenapi, baik di dalam hidup kami secara pribadi, tetapi juga rencana Allah di tengah-tengah keluarga kami. Kami yang bergumul saat ini untuk setiap keluarga, biarlah Tuhan terus memberkati sehingga hidup suami istri tetap ada dalam pengasihan Tuhan. Terima kasih sebagai orang tua, kami juga berdoa untuk anak-anak kami. Tuhan pimpin, Tuhan pelihara, Tuhan jaga mereka senantiasa. Jauhkanlah dari mereka berbagai hal yang membawa mereka kepada kehancuran. Tetapi biarlah mereka tetap dituntun oleh Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, biarlah peristiwa Natal ini kami semua mempersiapkan hati-hati kami agar menjadi palungan yang hidup. Kristus lahir dalam kehidupan kami, sehingga kami juga ada dalam rencana keselamatan Allah, baik di dalam keluarga, tetapi juga dalam kepedulian bagi sesama. Terima kasih Bapa di surga, terus memberkati seluruh pekerjaan pelayanan yang dilakukan di tengah-tengah jemaat GKI Maranatha Remu
di dalam mempersiapkan jemaat Eklesia Remu Selatan ini dalam jemaat persiapan untuk nantinya menjadi jemaat mandiri. Saudara sekretaris jemaat yang ada bersama-sama dengan kami dalam perayaan ini, Tuhan memberkati di dalam seluruh kehidupan keluarga, rumah tangga. Tuhan Engkau memberkati. Demikian juga seluruh PKMJ yang ada bersama seluruh majelis jemaat, ketua, wakil ketua, wakil sekretaris, bendahara, dan sekretaris urusan, dan semua majelis jemaat yang ada di Jemaat Maranatha Remu. Tuhan berkati dalam seluruh pelayanan yang dilaksanakan dalam mengatur seluruh pelayanan di Jemaat GKI Maranatha Remu. Kami semua yang ada di Jemaat Persiapan Eklesia Remu Selatan, koordinator majelis dan semua perangkat majelis jemaat, badan pelayan unsur, bahkan panitia pembangunan gedung gereja, panitia peresmian dan pentabisan, Tuhan Engkau berkati semua badan pelayan unsur, pengurus KSP, guru sekolah minggu, bahkan panitia Natal yang mempersiapkan Natal di malam ini. Tuhan berkati dalam seluruh penata layanan yang dilakukan. Biarlah semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam surga. Di malam Natal kami berdoa kepada setiap janda, duda, anak-anak yatim, yatim piatu, semua orang tua yang sudah ada dalam lanjut usia, apapun keadaan yang dihadapi dalam masa raya Natal ini, Tuhan tetap beri kekuatan, Tuhan tetap beri pengharapan, sehingga mereka tidak hilang harapan, tetapi senantiasa percaya dan berserah kepada Tuhan untuk menjalani seluruh kehidupan ini. Semua yang ada di rumah-rumah sakit, yang ada di tali besi, penjara dalam merayakan Natal ini, pasti mereka ada dalam suasana yang dapat membuat hati mereka tidak berdaya. Tetapi biarlah peristiwa Natal ini juga menguatkan mereka untuk tetap menjalani hidup ini. Saudara-saudara kita yang di Aceh dan Sumatera yang sementara dalam menghadapi bencana alam dalam perayaan Natal ini juga Tuhan menghibur dan menguatkan mereka. Daerah-daerah konflik, Tuhan yang harus merayakan Natal dalam keterbatasan, Tuhan juga Engkau beri ketenangan hati. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam surga. Kami berdoa menyerahkan pemerintah kami dari pusat sampai kepada daerah. Dalam keterbatasan anggaran yang ada, kami percaya negara boleh membatasi anggaran, tapi kami punya Tuhan tidak membatasi berkat. Untuk itu kuatkan kami, mampukan kami dalam keterbatasan yang ada, pembangunan tetap berjalan. Untuk itu kami berdoa pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Bapak Gubernur beserta seluruh OPD, ASN yang ada, Tuhan berkati di dalam pembangunan ini. Wali Kota Sorong bersama Wali Kota beserta seluruh OPD yang ada, guru ASN yang ada, Tuhan berkati. Kami juga mengucap syukur untuk mereka yang tembus PNS juga, yang tembus P3K dalam sukacita. Hadiah Natal terbesar di dalam hidup, biarlah seluruh apa yang telah mereka terima, mereka mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa untuk TNI Polri dalam tugas pengamanan negara, agar jalannya kehidupan masyarakat boleh aman dan damai, sehingga seluruh aktivitas pembangunan tetapi juga pelayanan gereja dapat berjalan dengan baik. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam surga. Kami berdoa mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa di dalam surga. Kehidupan kami di atas tanah Papua
di dalam seluruh keadaan yang ada. Tuhan yang memberkati supaya tanah Papua ini tetap menjadi tanah yang damai, tanah yang penuh dengan berkat, tanah yang menyuarakan shalom kepada dunia. Untuk itu, biarlah persekutuan surgawi yang ada di dalam pengakuan iman kami wujudkan di dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat di atas tanah ini. Untuk itu Bapa, segala hal yang hendak merusak tanah Papua, kami mohon Tuhan berperkara, sehingga setiap oknum yang merancangkan kejahatan di atas tanah ini, Allah, Engkau halaukan itu dari kami semua. Terima kasih ya Allah Bapa yang maha baik. Kami sebagai ungkapan syukur umat-Mu menuju palungan dan membawa persembahan mereka dan diletakkan di dalam palungan. Tuhan, Engkau berkati persembahan jemaat-Mu baik di dalam palungan maupun dalam piring pengucapan syukur, agar berkat terus Tuhan Engkau tambah-tambahkan di dalam kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau menghantar kami, mempersiapkan hati dan kehidupan kami dalam menata seluruh pekerjaan pelayanan di tengah-tengah jemaat ini dalam menyambut tahun 2026, tahun kepedulian. Terima kasih Bapa, seluruh majelis yang bertugas dalam pekerjaan pelayanan di malam ini, Tuhan yang memberkati seluruh pendukung ibadah, baik pemain musik, juga song leader. Tuhan yang memberkati anak-anak yang membaca membuat dan pembakaran lilin, tari lilin, juga yang memainkan fragmen singkat tadi, tetapi juga setiap puji-pujian yang telah dilantunkan, baik solo mau solo anak kekasih kami, vokal grup PKB, solo Elroy, juga nantinya vokal grup panitia yang akan memuji Tuhan. Allah terus memberkati vokal grup pengasuh dan remaja yang memuji Tuhan juga, Tuhan yang memberkati. Terima kasih, berkati juga postur yang mempersiapkan gedung ibadah ini dalam seluruh kehidupan. Terima kasih Bapa di surga, biarlah sukacita Natal ini kami tidak hanya mempersiapkan materi saja, tetapi hati dan kehidupan kami siapkan untuk Tuhan, karena kami percaya Tuhan punya rencana di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau Kristus kini dan selama-lamanya. Amin. Dipersilakan vokal grup panitia untuk memuji Tuhan dengan pujian yang telah disiapkan. Vokal grup panitia.
slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, isn't that? Spitting slow, speaking fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gotta learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Grab it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No I'm not giving up, no I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih atas persembahan yang berbahagia. Tuhan memberkati panitia dan pujian ini menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarkannya. Baik Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah perayaan Natal di malam ini. Untuk itu, sebelum saudara-saudari kembali ke rumah masing-masing, kita memuliakan Tuhan dengan menyanyi nyanyian rohani nomor 29. Untuk itu saya mempersilakan jemaat Tuhan berdiri. Muliakan Tuhan.
kekasih-kekasih di dalam Tuhan, pesan Natal di malam hari ini bahwa agar kita hidup dalam rencana Allah, agar kepedulian bagi sesama dapat terwujud. Perayaan ini akan usai. Ingat dan percaya bahwa berkat kasih karunia Allah, sukacita Natal ini tidak akan berakhir dari kehidupan Bapak Ibu Saudara, anak-anak dan saya. Untuk itu terimalah berkat dari Tuhan dan pulanglah dengan sejahtera. Kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus Immanuel itu dan tuntunan kuasa Roh Kudus menyertai, melindungi dan memelihara hidupmu penuh damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus berkati selalu. Bapak Ibu tolong dan Bapak Ibu saudara-saudari berjemaat Kristen kakak bukan Buddha. Spesial di Sahabat dan diberkati Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kita akan beranjak pada acara berikut, yaitu pesan dan pesan Natal. Pesan dan pesan Natal yang pertama akan disampaikan oleh Koordinator Majelis Jemaat dan Berwisata, kami sebut Ibu Penatua Oskorona. Sebelum kita mendengarkan pesan dan pesan Natal, kita akan sama-sama mendengarkan laporan Ketua Panitia. Sebenarnya yang harus membaca laporan panitia di malam hari ini adalah Ketua Panitia, tapi beliau berhalangan hadir. Jadi izinkan saya untuk membacakan laporan panitia pelaksana Natal Jemaat GKI Magna Taremu Rayon Remu Selatan. Yang kami hormati pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Magna Taremu, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Ketua PHMJ Jemaat Magna Taremu. Dengan kasih kami sebut Bapak Ketua Yeni Atasau, dan yang diwakili oleh Sekretaris Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Magna Taremu yang kami sebut dengan kasih Bapak Ketua Yeni Atasau. Yang kami hormati dan kami kasihi hamba Tuhan Bapak Pendeta M. Marata yang berkenan hadir dalam hari ini sedang diberkati. Yang kami hormati dan kami kasihi hamba Tuhan yang melayani ibadah perayaan malam hari ini, kami sebut dengan kasih Bapak Pendeta E. Wonopere. Yang kami hormati dan kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Guru Jemaat
Berausan, yang kami hormati dan kami kasihi, koordinator dari Rayon Smyrna, dengan kasih kami sebut Penatua Ertira Kanapan dan Ibu Lumbeton. Pertama-tama, sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan, karena oleh atas perkenanannya dan kasih-Nya serta pemeliharaannya untuk kita semua, sehingga kita dapat berjumpa, bertemu satu dengan yang lainnya dalam ibadah perayaan Natal Tuhan GKI Maranatha-Mu Rayon Rindu Selatan di saat malam hari ini. Adapun tujuan dilaksanakan Natal Rindu Selatan di malam hari ini supaya kita mensyukuri akan begitu besarnya cinta kasih Kristus yang setiap saat kita rasakan dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Bapak Ibu anak-anak para tamu undangan yang berkati Tuhan, izinkan saya untuk membacakan sumber biaya Natal di malam hari ini. Yang pertama, sumber dana yang kami dapatkan sebagai panitia, yang pertama aksi 5 menit kami selaku panitia bernyanyi untuk jemaat GKI Maranatha-Mu Rayon Rindu Selatan, dan kami mendapatkan hasil Rp705.000. Lalu kami menjalankan amplop Rp20.000 di setiap subrayon, dan yang kami dapatkan Rp985.000. Yang berikutnya kami menjalankan penjualan basar sebesar Rp11.877.000. Dan yang berikutnya kami menjalankan aksi seruan kasih. Totalnya kami mendapatkan dana dari aksi seruan kasih Rp10.950.000. Dari Kasmat kami diberikan uang sebesar Rp5 juta. Total pemasukannya berjumlah Rp29.517.000. Dan pengeluaran sampai hari ini dilaksanakan Natal sebesar Rp27.697.000. Jadi sisa saldo yang ada pada kami panitia berjumlah Rp1.820.000. Selanjutnya, atas nama panitia kami menyampaikan banyak terima kasih yang pertama untuk Tuhan Yesus, karena ketika kami ditunjuk menjadi panitia tanggal 29 Desember 2024 yang silam, Tuhan sayang kita panitia sehingga kita boleh melaksanakan ibadah Natal saat ini. Ucapan terima kasih yang kedua dari panitia kepada Ketua PHMJ dan staf PHMJ, Jemaat GKI Maranatha Rindu Selatan, Jemaat GKI Maranatha-Mu. Ucapan terima kasih yang berikutnya kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Jemaat GKI Maranatha-Mu Rayon Rindu Selatan. Ucapan terima kasih kami yang berikutnya atas nama panitia kami menyampaikan banyak terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu kami. Yang pertama untuk keluarga Pamahu. Ucapan terima kasih yang berikutnya kepada keluarga Y Mangga Pro Wonderei. Ucapan terima kasih yang berikutnya kepada keluarga Bapak Penatua Y Napasang. Ucapan terima kasih yang berikutnya untuk keluarga O Wahopen Boger. Ucapan terima kasih yang berikutnya untuk keluarga Indonesia. Ucapan terima kasih yang berikutnya untuk keluarga Bapak F. Pakaur. Ucapan terima kasih untuk keluarga Agatika Buaya. Ucapan terima kasih yang berikutnya atas nama panitia kepada keluarga Lohana Desi Tuasilo. Ucapan terima kasih yang berikutnya kepada keluarga Felix Leoa. Ucapan terima kasih yang berikutnya untuk keluarga Yoteni. Ucapan terima kasih yang berikutnya untuk keluarga Ibu Irma Lama. Ucapan terima kasih yang berikutnya untuk keluarga Bapak M. Bordei. Ucapan terima kasih yang berikutnya untuk keluarga Bapak F. Indiri. Ucapan terima kasih yang berikutnya untuk keluarga
Raiwaki. Ucapan yang berikutnya untuk keluarga Bapak Edo Binder. Ucapan yang berikutnya untuk keluarga Bapak S. Wonatrey. Dan ucapan yang berikutnya kami sampaikan untuk keluarga saudari Ibu Bina Bornei. Dan ucapan yang terima kasih kami yang terakhir untuk koordinator majelis Jemaat GKI Maranatha Remu Tayo Remu Belanda. Kami tidak bisa membalas lebih baik Bapak Ibu saudara-saudara yang telah memberikan untuk pekerjaan Tuhan. Tapi kami berikhtiar percaya bahwa ketika Bapak Ibu memberi pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati Bapak Ibu. Selanjutnya, kami permohonan maaf kami atas nama panitia kalau dalam menjalankan kegiatan penggalangan dana ada kata-kata hal yang menyakiti Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dari tempat ini, kami menyampaikan permohonan maaf kami. Demikianlah laporan Ketua Panitia Perayaan Natal GKI Maranatha Remu Rayon Remu Selatan. Tuhan Yesus memberkati. Panitia Pelaksana Ketua Ibu Y. Mangga Prau Wonatrey. Belanja pada acara yang berikut, pesan dan pesan Natal yang pertama akan disampaikan oleh Koordinator Majelis Jemaat Rayon Remu Selatan, dalam hal ini disampaikan oleh Ibu Penatua dan Saudara kepada Ibu disilakan. Salam. Masih semuanya tidak Pak? Jangan terlalu lama ya, betul kan? Yang saya hormati Wakil Ketua BHNJ dalam hal ini bersebut nama Bapak Penatua RW Denpasar. Yang saya hormati Sekretaris PMD BPK Maranatha. Dengan berkasih tersebut Bapak Penatua Beni Manuti. Yang saya hormati hamba Tuhan Pendeta Musa Madapo yang berada bersama-sama kita di malam hari ini. Dan juga yang saya hormati lebih khusus kita punya tamu luar biasa di malam hari ini, yaitu Ketua PHNJ Jemaat Maranatha atau GKI Maranatha Malagisa Klasis Malamui yang boleh hadir, dan juga sebagai anggota Jemaat Rayon Remu Selatan. Dengan terkasih tersebut Bapak Pendeta Edward Wonatrey. Yang saya hormati Bapak Guru Jemaat Pendeta Usai yang juga setia ada bersama-sama dengan kami dari Remu Selatan. Yang saya hormati koordinator tadi yang ada itu dari Sumirna. Yang saya hormati Ketua Panitia Pembangunan Gereja Eklesia dengan terkasih tersebut Bapak Agus Warme. Yang saya hormati Panitia Peresmian Gereja Eklesia Bapak Felix Menua. Yang saya hormati Bapak Ibu Penatua Samas Rayon Remu Selatan yang boleh ada bersama-sama di malam hari ini. Dan juga yang saya hormati Bapak Ibu anak-anak yang boleh hadir bersama di dalam perayaan Natal. Dan lebih khusus saya tidak lupa menyampaikan banyak terima kasih kepada panitia pelaksana perayaan Natal di malam hari ini. Mari kita berikan aplaus dulu untuk panitia. Ya, puji syukur kepada Tuhan yang telah menyertai memberkati kita dalam pelayanan selama ini berada di sampingnya. Kita boleh jalan bersama-sama. Dan di malam hari ini kita juga selaku anggota jemaat masih
sekilas balik selalu satu kami ya semua jemaat kadang-kadang kita juga jadi malu ya mau datang dan tidak tapi puji Tuhan malam ini saya sungguh luar biasa kali ini. Untuk itu atas nama koordinator majelis dan anggota jemaat saya menyampaikan banyak kepada teman-teman Bapak Pendeta Ketua Terbaik yang telah melayani kita dalam pelayanan ini dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan lebih banyak akan terus mengingatkan kita dalam menjalani kehidupan ini. Terlebih khusus kalau kita melihat tema yang ada ya, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Jadi sudah kasih Allah memampukan setiap keluarga hidup dalam kepedulian kepada sesama dan dunia. Jadi kalau saya melihat tadi, kalau kita menonton sakramen yang tadi telah dimainkan oleh ibu-ibu tadi, ya mungkin ketawa ya punya. Kalau kita harus ingat, lewat permainan yang telah dimainkan tadi oleh panitia, itu nasihat kita semua, itu sebagai motivasi dan juga mengingatkan bagi kita semua selaku anggota keluarga yang adalah warga jemaat Rayon Selatan Jemaat Malam. Bagaimana kita mempedulikan sesama kita yang ada di sekitar kita? Ya kan? Tadi kalau kita lihat selama tadi ada bagian nasihat, teguran, yang mungkin ada malas tahu dari saja. Tapi ada yang peduli dia mengingatkan, dia mari kita sama-sama bersama. Itu adalah pesan yang saya bisa terima dari apa yang diterangkan tadi oleh ibu yang lain. Nanti kita ketawa, tapi itu adalah kehidupan bersama yang sudah semua yang malas. Nah, terkait dengan itu pesan kita mari kita bersama-sama selaku anggota jemaat Rayon Selatan. Dan kita melihat ke depannya tanggung jawab kita cukup besar. Bagaimana kepedulian kita sebagai anggota jemaat yang ada, kita semakin dikuatkan, dimampukan untuk kita sama-sama memikul tanggung jawab bagaimana gereja yang sementara berdiri di atas itu kita bisa tempati untuk kita beribadah. Bisa kan? Bisa? Semangat! Kita suara semangat. Bisakah kita sama-sama? Bisa. Berarti ini rasanya cukup berat. 1, 2, 3 orang kalau kita bergabung semakin kuat. Jadi seberat apapun yang kita hadapi, tantangan yang kita jalani, ketika kita bersatu, kompak pasti kita mampu melakukan ini. Dan kerinduan kita kalau datang kita bisa mengerti. Kalau kita ada saling kepedulian. Kalau tema di atas tentu tema yang itu kan cuma kita lihat atau cuma kita ada. Tetapi itu menjadi bagian bagaimana kita mau memaknai itu untuk kita wujud nyatakan lewat sikap kita, lewat kepedulian kita, kebersamaan kita dalam persatuan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan bagi kita semua. Selaku koordinator ke saya meminta maaf kita selama di dalam pelayanan yang mau kita jalani. Mungkin kami sebagai penentu Samas, ya dari sisi kepedulian kami kurang terhadap anggota jemaat. Kami mohon maaf karena kita selaku manusia terbatas. Dan jangan sampai ada pikiran bahwa kami majelis ini pilih-pilih dulu dalam pelayanan kita. Semua sama di hadapan. Untuk itu sekali lagi selaku koordinator saya menyampaikan banyak terima kasih untuk kita semua anggota jemaat yang ada di Rayon Selatan. Mari kita pupuk kebersamaan kita semakin kuat sehingga kepedulian kita semakin kuat dalam melakukan satu pelayanan. Jangan kita melayani yang jauh dulu, sesama kita yang ada di sekeliling kita. Kalau dunia ini terlalu besar, ya kan ini lingkungan KSK, yang terbesar itu Rayon, jadi bisa lagi berjemaat. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi atas nama koordinator saya menyampaikan
pendeta maupun guru jemaat, penatua semas yang telah membantu kami dalam pelayanan selama kurang dari 1 tahun, sehingga pelayanan boleh berjalan dengan baik. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Terima kasih sampaikan kepada Ibu Koordinator Majelis Kemaslahatan Tuhan memberkati Ibu. Sambutan kelahiran yang disampaikan oleh Ketua PHMJ DKI Marela Teremu atau yang mewakili Wakil Ketua PHMJ DKI Marela Teremu. Dengan penuh kasih kami sebut Bapak Penatua Yehuda Napasol pada waktu kita semua. menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa hadir, karena dalam kesempatan yang sama memimpin ibadah Natal anak-anak jalanan ke kota Solo, karena anak-anak jalanan karena Bapak Wakil Jemaat Selatan ini kan kita setiap hari bersama kalau Bapak untuk ibadah di sini, jadi mereka juga kita kesempatan Tuhan juga menyampaikan karya penyelamatan Allah kita untuk membuat anak jalanan ibadah di saya termasuk di menit lagi. Saya tadi sudah banyak tadi saudara pendeta sudah sampaikan panitia itu menyampaikan bahwa panitia Natal sudah Natal tadi itu banyak saya cuma hanya menyampaikan pesan yang pesan Natal berkenaan dengan kasih dan penyelamatan Allah yang terjadi bagi seluruh umat besar kita di Tuhan. Kami juga mengajar kasih dalam Tuhan pada hari ini Tuhan Bapak dan hadis dan firman dan pemerintahan Natal juga mereka kasih dalam Tuhan pembangunan, panitia penelitian, juga dalam batu dan kasih dalam Tuhan. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah sehingga masyarakat bagaimana usul penanggung jawab Rayon yang ada di rumah 1, 2 dan 3 semua barang kayak usul bebek pampar sampai guru-guru sekolah minggu, bapak, mama, kakak, adik-adik, anak-anak sekolah minggu semua yang juga saya kasih dan saya cintai. Spesial untuk semua donatur, terima kasih banyak yang telah menumpang panitia Natal di malam ini, sehingga total dana tadi kurang lebih 20 sekian. Ya pergerakan dari KW ini kan luar biasa, itu dari atas kelihatan jawab Bapak Ibu, saya cuma menyampaikan pesan dan kesan saya pertama, Bapak dan Mama, kakak, adik-adik semua, memang tidak secara kebetulan malam ini Bapak Pendeta tadi pernah berunding ya, tapi memang sebenarnya ada penyelamatan Allah yang memang harus terjadi bagi kita yang ada di Selatan, yang memang kita yang harus lakukan. Bapak Pendeta sampai dengan kedua melayani itu karena kita penyelamatan Allah yang terjadi bagi orang-orang di Selatan. Teman-teman Natal yang menopang kita di Natal ini juga orang-orang di Selatan yang terpecah di mana-mana dan menjadi perkembangan. Malam ini juga terima kasih banyak karena pendeta tidak hadir. Saya dan Pak Sekretaris yang ada Selatan yang hadir dengan memberikan maksud dan rencana Tuhan bagi Remu Selatan yang kita organisasi di tahun 2026. Berarti dari kita Remu Selatan keluarga besar ini ada maksud dan rencana Tuhan lewat keselamatannya yang akan terjadi bagi kita yang kita akan nikmati. Supaya bagian itu kita nikmati, maka mari kita merayakan Natal. Karena di Natal tadi pendeta bilang, karena keselamatan Tuhan akan nyata bahwa kita yang menikmati Natal. Tapi harus Natal dengan keluarga. Karena lewat keluarga Tuhan akan menyatakan berkatnya. Bapak dan Mama semua, saudara-saudara, anak-anak semua yang saya kasihi. Hal yang pertama, terima kasih banyak karena Tuhan jaga kita. 12 bulan Tuhan jaga kita. Hari ini tanggal 29 Desember sudah selesai kita akan rayakan. Itu bukti bahwa Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Kita
memberikan kewajiban dengan kita, sehingga mereka layani kita dan kita juga layani dengan mereka. Terus yang kedua, Bapak dan Mama, saudara-saudara semua, pergumulan kita untuk jemaat di Indonesia ini akhirnya berdasarkan hasil keputusan kami di Rakyat Klasis tanggal 8 Desember kemarin, maka mulai tahun 2026 dijadwalkan langsung oleh Klasis DKI Sorong. Kita tepuk tangan untuk ini. Itu berarti bahwa apa yang didoakan oleh Bapak Pendeta tadi itu, maksud Tuhan bagi kita di jemaat persiapan ini sudah menuju ke arah yang kita umuli dan akan dijawab. Jadi kita tidak lagi dijadwalkan oleh PMJ bahwa nanti layani ini langsung dijadwalkan oleh P2J Klasis DKI Sorong, dan kita setiap bulan, setiap minggu akan boleh untuk melayani di sini. Tahap kedua yang selanjutnya adalah penyetoran kita yang awalnya harus setor ke Maranatha, kita akan setor secara mandiri ke Klasis. Itu berarti bahwa langkah kita menuju ke jemaat mandiri sudah ada pada langkah yang sudah. Ya kalau kita pasti tahu sekali bahwa kalau setor sendiri ke Klasis sudah dapat jadwal pelayanan dari Klasis, dan terbalik lagi Makedonia yang dimulai sampai dengan 2025 itu dilayani dijadwalkan oleh Klasis, kali ini nanti dijadwalkan oleh jemaat sendiri. Ini berita dan informasi yang memang perlu saya dan Bapak dan Ibu kita ketahui, dan memang harus kita peduli sama-sama untuk kegiatan pembangunan di Bapak Ketua dengan tim doa usahakan, dan juga kita akan peduli untuk persiapan lagi untuk menuju ke sana. Kita juga sudah dikasih target dari untuk ini setoran untuk kita di Eklesia untuk tahun 2026. Tinggal nanti ada tim dari Klasis akan turun untuk kita ada di jemaat, dan kita selanjutnya menuju untuk siap untuk dihabiskan menjadi jemaat mandiri. Kita sebenarnya sudah jemaat mandiri sejak 2022 sejak hasil keputusan sidang Klasis. Namun untuk penghabisan mandiri ini kita tidak perlu untuk dihabiskan sekaligus. Nah Bapak Ibu, itu informasi dan menjadi kesan saya dan pesan saya, mari Bapak dan Mama, kakak-kakak, saudara-saudara, anak-anak semua, kita kerja bersama dengan panitia. Yang minta maaf ya atas nama pelaksana yang menjadi jemaat. Kami juga mohon maaf untuk tim 9 ya. Hasil sidang jemaat kemarin kami sudah untuk bubarkan panitia tim 9 yang bekerja. Tidak lagi ada tim 9 untuk bekerja untuk perubahan pekerjaan yang kita ya. Karena kita akan berusaha sama-sama. Nanti setelah ini kita akan rapat untuk Bapak dan Mama, kakak adik semua berusaha untuk bisa kita tindak lanjuti dengan cara yang cepat, karena Klasis meresponi dengan cara yang cepat supaya kita akan diresmikan. Nah mudah-mudahan di tahun 2026 setelah ada dari Klasis akan cek, lalu kita akan ada dalam pertemuan dan seterusnya. Dan kita berdoa tidak pun berkenan tahun 2026. Tapi kalaupun dia nanti ada waktu Tuhan yang lain, kita akan berumur biarpun tidak cepat. Ini beberapa hal yang saya sampaikan. Terakhir, saya tentang PMJ menyampaikan terima kasih banyak pertama untuk hamba Tuhan Bapak Pendeta Baraka, Bapak Rausai, Bapak Pendeta Edo, bahkan semua hamba Tuhan, terima kasih banyak yang telah melayani di jemaat ini selama 1 tahun secara khusus di Sulawesi Selatan. Tuhan berkati Bapak Ibu semua dalam berdoa berkumpul bersama dengan kesehatan, dan nanti Tuhan akan menjawab di tahun ke depan. Terima kasih banyak ya untuk panitia pembangunan, panitia peresmian yang telah berusaha sampai dengan situasi ini. Kalau sekarang kita nikmati bersama kada, dia terus berdoa dan berkumpul dan kita akan nikmati hal yang lain yang belum siap. Terima kasih banyak ya Ibu Koordinator, Bapak Ibu Majelis Jemaat semua yang telah melayani jemaat ini selama 1 tahun. Tuhan berkati Bapak Ibu semua, para pemain muncul, PEPAN dan PKB, Pak, terima kasih banyak untuk ketua minggu yang dilayani di baik untuk ini. Terima kasih banyak untuk Bapak, Mama, kakak-kakak, adik-adik semua yang sudah menopang pelayanan gereja ini. Baik itu di kegiatan sinode, Klasis dan jemaat, semuanya dengan baik. Terima kasih ya, tahun 2025 kita jemaat GKI Marta Tremu menjadi 3 besar jemaat yang berpastoran terbanyak di seluruh GKI di tanah Papua. Dari 200 jemaat GKI di tanah Papua, jemaat GKI Marta Tremu
adalah sekolah nomor urut 3 terbanyak di DKI di Tanah Papua. Selanjutnya, jemaat DKI Makassar Remu urutan 1 untuk sekolah terbanyak di DKI Tanah Papua. Itu bukan karena kerja PNJ saja, bukan karena PNJ saja, tapi juga kepada bapak dan mama punya pemberian yang dari pasar, dari jualan, dari kebun, bukan ojek, sopir, nelayan, jualan, apapun yang bapak itu beri, kita menopang diatur dengan baik dari PNJ, dari Makassar oleh bendahara dan sekolah sesuai presentasi, dan pada akhirnya itu semua terjadi karena bapak dan mama dan kita semua. Tidak karena PNJ, tidak karena bendahara, tidak karena majelis, tidak. Tapi semua warga jemaat DKI Makassar Remu punya hati. Ini kita wajib apresiasi dan kami menyampaikan terima kasih. Saya percaya bahwa pemberian kita semua dari kami yang masih muda, dari tua-tua, janda, muda, nanti ini telah jadi berkat bagi tanah dan negeri ini. Saya percaya Tuhan akan berkati mama dan bapak, kakak, adik-adik semua dengan apa yang telah diberi bagi Tuhan. Dan akhirnya saya percaya, mari kita terus jaga kedekatan itu terkenal yang kita bersama. Jadi kita bersama pemulih tahun depan pasti kita akan menikmati kesatuan seperti yang kita sampaikan. Ini saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak ya panitia Natal yang sudah mengkoordinir kita Natal. Dan akhirnya segala sesuatu yang terjadi bukan karena kebetulan, tapi karena rencana Tuhan dan Tuhan siapkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Hanya satu hal saja ya. Karena ini kursi kosong, tahun depan anak-anaknya terima kasih banyak. Tuhan berkati. Shalom, mohon maaf sepanjang tahun ini kalau kami PNJ ada yang kurang sebagai manusia pasti. Tapi sekiranya mari kita saling sopan supaya pelayanan lebih baik di tahun depan. Tuhan berkati kita semua. Selamat malam.